Yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi. Nah, tugasnya semuanya. Saya Gracia Adur kembali menemani Anda, Saudara. Saudara, sejak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menarik 5 obat sirop dari industri farmasi, obat sirop untuk anak-anak di Pasar Pramuka tidak lagi dipajang. Ribuan jenis obat sirop untuk anak-anak telah dikumpulkan untuk dikembalikan ke produsen farmasi. Jika ditemukan ada pedagang yang masih menjual obat sirop, akan ditindak tegas oleh Pasar Jaya. Sejauh ini pedagang farmasi menjual obat sirop untuk dewasa. Jika masih ada orang tua yang ingin beli obat sirop flu dan demam untuk anaknya, pedagang menganjurkan ke dokter untuk dapat resep dokter. Beralih ke Garut, Saudara, Forkopimda Kabupaten Garut, Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah apotek. Dari hasil sidak tidak ditemukan obat sirop untuk anak yang dijual. Sidak ini dilakukan pasca pemerintah mengumumkan 102 obat sirop dilarang dijual karena mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang diduga memicu gangguan ginjal akut pada anak. Menko PMK Muhadjir Effendi bersama Wali Kota Bogor juga melakukan sidak ke sejumlah apotek di Kota Bogor, Jawa Barat. Sidak dilakukan untuk memeriksa peredaran obat sirop yang dilarang dijual sementara setelah melonjaknya kasus gagal ginjal akut pada anak. Menko PMK meminta Polri untuk mengusut kasus gagal ginjal karena diduga kandungan zat berbahaya dalam obat sirop itu merupakan impor. Dan tadi malam saya langsung telepon ke Pak Kapolri supaya kasus gagal ginjal akut ini diusut untuk ditelaah kemungkinan ada tidaknya tindak pidana. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena berdasarkan data awal ini adalah bahan baku impor. Bahan baku impor dari sebuah negara yang sekarang negaranya justru tidak kena. Pengawasan penjualan obat sirop di apotek dan toko retail juga dilakukan polisi. Di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, petugas kepolisian mendatangi toko retail modern, apotek, serta toko obat untuk memastikan tidak ada lagi obat sirop yang telah dilarang lantaran diduga pemicu penyakit gagal ginjal akut pada anak. Petugas juga memberikan sosialisasi untuk stop sejumlah obat yang masih diuji di BPOM. Sebelumnya di Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Lebong, dilaporkan seorang balita berusia 4 tahun meninggal usai mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Dari hasil investigasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, pasien terdeteksi mengalami gagal ginjal akut. Korban sempat mendapat perawatan intensif selama 6 hari di RSUD Lebong setelah mengeluhkan gejala sesak napas, demam, diare, serta volume urin yang berkurang drastis. Bahwa kasus yang di Lebong yang dilaporkan oleh Rumah Sakit Lebong itu meninggal dengan akibat dari gagal ginjal akut. Nah, kalau kita lihat riwayatnya memang dia ini riwayatnya memang sudah punya penyakit ya, artinya penyakit selama ini yang dia berobat ya. Tapi memang ada kebiasaan ya minum obat di warung ya, obat di warung salah satunya itu ya yang obat sirup. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat tidak panik dan tetap waspada menyikapi munculnya gangguan ginjal akut pada anak di Jawa Timur. Khofifah meminta para orang tua mengikuti arahan dari pemerintah, diantaranya menghindari penggunaan obat-obatan berupa sirop untuk anak. Terutama 5 obat sirop yang ditarik BPOM terkait kasus gangguan gagal ginjal akut. Minta tolong kepada
para orang tua waspada tapi tidak panik. Semua di dalam proses penanganan yang terbaik yang bisa kami lakukan, sehingga apa yang sekarang menjadi anjuran pemerintah, saya mohon itu diikuti dulu. Di Sleman, Yogyakarta, Dinas Kesehatan setempat menemukan 3 kasus gagal ginjal akut terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun. Dari 3 kasus itu, 1 pasien anak berusia 10 tahun meninggal dunia, sementara 2 lainnya berhasil sembuh. Sesuai instruksi, pemerintah Kabupaten Sleman menghentikan sementara waktu penggunaan obat-obatan cair yang diduga berpotensi menyebabkan gagal ginjal akut pada pasien. Menurut Kementerian Kesehatan, ada beberapa gejala awal gagal ginjal akut pada anak yang perlu diwaspadai, antara lain demam, gangguan pencernaan seperti muntah dan diare, gangguan pernapasan seperti batuk dan pilek, tidak bisa kencing atau volume urin yang keluar sangat sedikit. Jika orang tua mendapati beberapa gejala awal gagal ginjal akut pada anak, ada baiknya segera periksakan anak ke dokter.